Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan selamat pagi juga kepada Bapak Ahmad Fauzi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap mengikuti kebijakan pemerintah untuk berada di rumah aja. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi tentang benchmarking pada satuan pendidikan untuk memenuhi tugas presentasi mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan yang diampu oleh Bapak Ahmad Fauzi MPD. Baik teman-teman, pada benchmarking pada satuan pendidikan ini kami akan mengulas 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian benchmarking pada satuan pendidikan oleh saya sendiri, Aufi Azmi Fuada. Yang kedua, manfaat benchmarking pada satuan pendidikan oleh saudara Afif Hidayatullah. Yang ketiga, jenis-jenis benchmarking pada satuan pendidikan oleh saudari Wulan Syafitri. Dan yang terakhir, yakni langkah-langkah benchmarking pada satuan pendidikan oleh saudari Mary Puspitasari. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak videonya dan jangan di-skip ya. Yang pertama, kita akan membahas pengertian benchmarking pada satuan pendidikan. Terdapat banyak upaya yang dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikannya. Salah satu cara yang sering digunakan yakni benchmarking. Asal mula benchmarking ini diadopsi dari dunia bisnis. Namun, saat ini lembaga pendidikan telah menerapkannya sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Telah banyak para ahli yang mendefinisikan benchmarking ini. Yang pertama, Christian Davis mengungkapkan bahwa benchmarking adalah suatu proses pembandingan dan pengukuran operasi kinerja internal organisasi terhadap mereka yang terbaik di kelasnya, baik itu di dalam maupun di luar organisasi. Yang kedua, Muhaimin mengungkapkan bahwa benchmarking adalah suatu teknik analisis yang secara luas digunakan untuk mencari suatu proses terbaik dalam menghasilkan suatu produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan stakeholder dalam melihat produk atau layanan lain. Lebih lanjut, Nasution menjelaskan bahwa benchmarking adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh kepala madrasah untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam manajemen madrasah yang bermuara pada transformasi madrasah. Dari beberapa definisi dari para ahli tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa benchmarking pada satuan pendidikan adalah sebuah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengukur dan membandingkan kinerja lembaga pendidikan satu dengan lembaga pendidikan lainnya agar mengetahui rahasia kesuksesan dari lembaga tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat benchmarking pada satuan pendidikan. Secara umum, manfaat yang diperoleh dari benchmarking pada satuan pendidikan dapat dikelompokkan menjadi 3, yakni yang pertama, perubahan budaya, yang kedua, perbaikan kinerja, dan yang ketiga, peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Yang pertama, perubahan budaya. Dengan benchmarking memungkinkan lembaga pendidikan untuk menetapkan kinerja baru yang lebih realistis. Selain itu, benchmarking juga berperan meyakinkan setiap pelanggan akan kredibilitas target. Ketika madrasah kita sudah melakukan benchmarking, berkemungkinan besar madrasah kita akan melahirkan suatu produk yang lebih realistis. Mengapa realistis? Karena produk yang akan kita lahirkan sudah diperbandingkan dengan madrasah lain yang tentunya madrasah itu sudah lebih baik dari kita. Selanjutnya, perbaikan kinerja. Benchmarking membantu
lembaga pendidikan untuk mengetahui adanya kesenjangan tertentu dalam kinerja untuk memilih proses yang akan diperbaiki. Yang ketiga, peningkatan sumber daya manusia dengan benchmarking memberikan dasar pelatihan. Berbagai pihak menyadari adanya kesenjangan antara apa yang mereka kerjakan dengan apa yang dikerjakan orang lain di institusi lain. Sebagai manusia normal, tentunya kita tidak akan senang melihat kinerja kita kalah dengan lembaga lain. Maka dari itu, manfaat yang diperoleh dari benchmarking secara tidak langsung akan menumbuhkan sikap semangat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Untuk apa? Untuk berusaha memperbaiki serta mengembangkan secara terus-menerus lembaga kita menuju lembaga yang lebih baik dan sesuai standar nasional pendidikan yang sudah diterapkan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Wulan Safitri akan menerangkan terkait jenis-jenis benchmarking pada dunia pendidikan. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa kegiatan benchmarking dalam lembaga pendidikan ini merupakan upaya perbaikan mutu atau peningkatan mutu secara berkelanjutan atau terus-menerus yang dilakukan oleh suatu lembaga kepada lembaga lain yang dinilai lebih baik kualitasnya. Mari saja langsung saya sebutkan jenis-jenis benchmarking. Secara keseluruhan itu ada dua, benchmarking internal dan eksternal. Kan saya kupas secara satu persatu. Yang pertama, benchmarking internal. Jadi, kegiatan pembandingan ini dilakukan dalam satu lingkup organisasi pendidikan atau lembaga pendidikan dengan cara awalnya menetapkan standar, kemudian melihat atau menilai kondisi nyata di lapangan. Kalau internal sendiri dilakukan antar unit kerja atau prodi, jurusan, fakultas yang masih dalam lingkup satu instansi atau pendidikan tinggi itu sendiri. Lanjut, saya akan menerangkan benchmarking eksternal. Dilihat dari kata-katanya eksternal, jadi membandingkan di luar pendidikan yang dipunya. Jadi upaya pembandingan ini dilakukan oleh suatu instansi kepada instansi di luar instansi tersebut. Jadi hal ini dilakukan dalam rangka perbaikan standar atau mutu layanan antar prodi atau jurusan serta fakultas dengan universitas lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya, secara dasar ada 4 jenis-jenis benchmarking yang dapat juga diterapkan di lembaga pendidikan. Yang pertama, ada benchmarking internal tadi. Kegiatannya berupa membandingkan hasil kinerja atau sebuah proses yang berlaku hanya pada satu unit instansi atau lembaga pendidikan itu sendiri. Hal ini dapat dijadikan sebagai kegiatan yang efektif dan biasanya menjadi titik awal yang baik. Jadi, beberapa organisasi pendidikan biasanya secara sistematis mengembangkan praktik-praktik dan proses dari bagian dari organisasi itu sendiri. Jadi mengembangkan yang lebih baik yang bermodalkan sumber daya yang organisasi itu punya sendiri. Selanjutnya ada benchmarking kompetitif. Jadi dilihat dari kata-katanya, kompetitif berarti persaingan. Jadi membandingkan kinerja atau proses yang didasarkan oleh saing yang dalam satu pasar yang sama. Jadi pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan pembandingan segala aspek pada berbagai pesaing yang sama-sama jalur pendidikan itu sendiri. Saya contohkan seperti membandingkan suatu output lulusan
kepada lulusan dari lembaga lain yang dihasilkan dalam bidang jalur pendidikan yang sama seperti itu. Jika saya contohkan, jika tingkat pendidikan itu SMA, misalnya SMA 1 ingin membandingkan output dari SMA 2, maka ia pastinya menilai sisi apa yang tidak ia punya dalam sekolahnya sendiri. Jadi ini termasuk benchmarking kompetitif. Jadi pelaksanaannya juga berbasis persaingan. Selanjutnya, benchmarking fungsional. Jadi, pendekatan yang diadakan dengan mengutamakan fungsi atau proses operasional institusi lain dari berbagai institusi yang ada. Jadi, fungsi itu seperti aspek pada kemampuan manajemen, teknologi, sumber daya. Jadi, misalnya suatu sekolah ingin membandingkan fungsional, aspek fungsi tersebut akan yang membandingkan dengan hal ini dilakukan dengan di luar. Jadi sekolah ini melakukan benchmarkingnya tuh keluar dari instansinya sendiri. Jadi ya ingin mengetahui bagaimana tingkat fungsional lembaga lain itu seperti apa, ini perlu dilakukan. Selanjutnya yang terakhir ada benchmarking generik. Pembandingan ini merupakan hal atau aspek fundamental atau proses yang mendasar di setiap institusi. Misalnya memberi pelayanan kepada pelanggan dan melakukan pengembangan strategi lembaga pendidikan pastinya kan berbeda-beda. Maka dari itu, hal inilah fungsinya dari benchmarking generik, dalam melihat nilai lebih apa yang dimiliki oleh lembaga lain yang tidak dimiliki oleh lembaga sendiri. Hal ini mengabaikan jenis industri dengan memperhatikan fungsi dan proses. Seperti itu. Dalam lembaga pendidikan, contohnya mengadakan kunjungan studi kepada institusi lain agar lebih mempermudah benchmarking ini. Berdasarkan pemaparan yang saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis benchmarking dalam lembaga pendidikan ada 4. Yang pertama, benchmarking internal. Kedua, benchmarking kompetitif. Ketiga, benchmarking fungsional. Yang terakhir adalah benchmarking generik. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dan selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas mengenai langkah-langkah benchmarking pada satuan pendidikan. Lah, pada tahap langkah-langkah ini kita mengambil dua versi. Jadi sebenarnya semuanya sama, maksudnya intinya sama, bahasanya aja yang diolah. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap sebelum kita melakukan benchmarking. Yang pertama yaitu planning. Lah, pada tahap planning itu planning itu kan sesuatu yang sangat penting. Jadi harus hati-hati karena benchmarking itu membutuhkan waktu dan biaya yang panjang dan banyak juga. Jadi pada waktu planning ini kita juga harus mengetahui lebih dalam manfaat tujuan dari benchmarking itu. Intinya tuh kita memplanningkan sebelum kita melakukan benchmarking itu. Terus yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi mitra potensial. Pada tahap ini, jadi kita mengidentifikasi mitra potensial yang akan kita jadikan benchmarking pada lembaga kita, dan di sini juga kita akan menentukan mau menggunakan internal, benchmarking internal, fungsional, generik atau generik. Terus yang ketiga yaitu mengidentifikasi pengalaman terbaik. Jadi pada tahap ketiga ini kita mengidentifikasi setelah kita memplanningkan apa yang akan kita benchmarking, terus kita menentukan mitra potensial mana yang akan kita benchmarking. Selanjutnya kita mengidentifikasi
pengalaman terbaik. Jadi dari apa yang kita benchmarking itu kita identifikasi apa yang menjadikan dia itu terbaik gitu. Maksudnya di sini. Terus selanjutnya yaitu mengadaptasikan pengalaman sendiri menjadi yang terbaik. Jadi setelah kita mengidentifikasi pengalaman terbaik dari apa yang kita benchmarking, kita mengetahui apa yang membuat dia baik, apa yang membuat lembaga itu bagus, yang lembaga yang kita jadikan benchmarking tadi. Terus kita adaptasikan kepada lembaga kita. Gimana caranya menjadi lebih baik atau mengembangkan lah, intinya kita di sini tuh mengembangkan bagaimana kita menjadi yang lebih baik lagi, terbaik lagi dari apa yang kita benchmarking itu, atau sama gitu, setidaknya sama atau melebihi. Terus selanjutnya yang terakhir kita mereview keberhasilan sebuah aktivitas. Maksudnya di sini tuh kita mereview keberhasilan dari apa yang telah kita lakukan dari tahap awal, memplanningkan. Dari planning, sebenarnya yang paling penting kan di planning. Terus selanjutnya memilih mitra potensial tadi, menentukan mitra potensial. Setelah itu mengidentifikasi pengalaman terbaik dari lembaga yang kita jadikan benchmarking. Selanjutnya kita adaptasikan kepada lembaga kita, gimana bisa sama atau melebihi. Selanjutnya kita evaluasi mereview di proses terakhir ini. Lah selanjutnya ada mungkin dari sini dari pemaparan ini masih belum bisa dipahamin, saya ada lagi proses benchmarking itu meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu evaluasi diri, self assessment. Sama kayak planning, pada evaluasi diri ini tuh juga kita sebagai lembaga, contohnya saya tuh sebagai lembaga, saya itu mengevaluasi diri saya sendiri, apa yang kurang dari lembaga, kayak visi misi, dari visi misinya, kayak tujuannya, pokoknya kita tuh mengevaluasi pada diri sendiri. Biasanya pada tahap evaluasi ini tuh meliputi beberapa komponen, yaitu kurikulum dan pembelajaran, administrasi dan manajemen sekolah, organisasi kelembagaan sekolah, sarana dan prasarana, ketenagaan, pembiayaan peserta didik, peran serta masyarakat, lingkungan dan budaya sekolah lah. Pada komponen-komponen ini tuh kita evaluasi, kita evaluasi itu kan diri lembaga ya, kita evaluasi mana yang akan kita jadikan fokus, untuk kita benchmarking dengan lembaga lain. Lah selanjutnya memperbandingan. Jadi setelah kita tentukan apa yang kita pilih, yang akan kita kita benchmarking, kita bandingkan. Pada tahap ini tuh mengidentifikasi lembaga mana yang akan kita jadikan mitra, teman. Sama kayak tadi pada tahap setelah planning, kita menentukan mitra pengalaman yang pada tahap tadi. Terus setelah kita membandingkan antara lembaga kita dengan lembaga lain yang kita benchmarking, mana yang akan kita jadikan tempat untuk benchmarking dengan lembaga kita. Di sini letaknya itu di perbandingan ini. Terus selanjutnya yaitu analisis dan adaptasi. Jadi pada tahap ini tuh lembaga itu melakukan introspeksi diri, mengapa lembaga kita hasilnya kurang baik sementara lembaga lain hasilnya baik. Jadi sama kayak tadi, apa sih yang membuat lembaga itu baik lah, sama aja di sini kita tuh menganalisis gitu, apa sih yang membuat dia tuh lebih baik, kenapa lembaga saya tuh nggak baik gitu. Jadi di sini kita tuh menganalisis terus diadaptasikan juga. Kalau di sini sama, setelah dianalisis tadi itu terus diadaptasikan lah. Terus selanjutnya setelah analisis dan adaptasi ada rencanakan dan implementasikan. Jadi setelah kita mengetahui apa sih yang membuat dia bagus, apa sih yang membuat dia itu lebih baik dari yang lain, terus kita adaptasikan kepada diri kita, terus kita rencanakan apa yang bisa kita lakukan supaya seperti itu, terus kita implementasikan seperti itu. Terus yang terakhir yaitu umpan balik dan evaluasi. Nah pada tahap ini lembaga itu mengamati dan menilai secara cermat apa yang telah dilakukan dan hasil yang telah dicapai. Jadi sama, kalau tahap ini tuh sama seperti kayak review yang pada tahap tadi, kalau pada langkah-langkah ini. Terus
Untuk selanjutnya di sini juga ada cara untuk melakukan bed making menurut Jerome S.R. Caro, yaitu yang pertama yaitu mengidentifikasi proses yang akan diperbaiki. Jadi ini sama kaitannya dengan planning dan evaluasi diri atau self assessment. Jadi di sini tuh mengidentifikasi proses yang akan diperbaiki. Jadi kita menentukan apa sih dari lembaga itu yang perlu diperbaiki, evaluasi diri lembaga itu sendiri. Terus selanjutnya yaitu yang kedua, mengidentifikasi kelompok atau organisasi yang menunjukkan kinerjanya sangat baik. Jadi di sini mengidentifikasi sama kayak tadi, mengidentifikasi apa sih yang membuat kelompok ini baik gitu. Selanjutnya, yang ketiga, mengukur untuk menentukan di mana kinerja proses dalam organisasi yang terbaik dan apa tarif kerjanya. Lah, di tahap pengukuran ini kita tuh menentukan di mana sih letak di lembaga yang baik itu yang akan menjadikan dia itu lebih baik gitu loh. Dan disinilah menjadi standar bed making yang harus kita penuhi atau kita lewati gitu loh. Terus selanjutnya yang keempat yaitu mengkaji metode kelompok lain. Jadi setelah kita mengukur itu juga kita mengkaji. Selanjutnya itu tahapnya itu mengkaji metode apa sih yang digunakan oleh lembaga itu sehingga membuat dia itu lebih baik gitu dari yang lainnya. Dan yang selanjutnya setelah kita mengkaji metodenya, kita menerapkan metode. Jadi kita menerapkan metode tersebut yang kita ketahui tadi untuk menyesuaikan proses kerja di lembaga kita sendiri itu. Jadi dapat diambil kesimpulan dari beberapa paparan tadi di atas mengenai tahap-tahap, langkah-langkah, dan cara. Sebenarnya semua itu sama. Jadi kita dapat disimpulkan bahwa tahap yang pertama yaitu perencanaan atau evaluasi merencanakan apa yang bakalan kita lakukan, terus melaksanakan. Setelah kita rencanakan, kita melaksanakan bed making, kemudian menganalisis data yang setelah kita melakukan bed making itu kita menganalisis datanya, lalu kita mengimplementasikan hasil dari apa yang telah kita bed making tadi. Setelah kita melakukan, kita mereview keberhasilan dari bed making. Sekian, terima kasih.